Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini temuan ke 11 lebih kurang saya akan menerangkan mengenai memperluas karangan seperti itu. Nah, yang kemarin kalian lakukan adalah sudah membuat pengambilan data. Maka yang sekarang kita coba bahas yakni masalah pengembangan paragraf yang awal dari tesis kalian. Jadi kemarin itu tesis kalian mengenai macam-macam. Kalau saya seperti ini adalah tesis saya, dan nanti akan saya terangkan menjadi sebuah paragraf dari kerangka analisis yang saya buat seperti ini: uraian atau keadaan tentang para peneliti, penyebab rendahnya dalam melakukan penelitian, dan saran untuk lembaga peneliti kelautan di Indonesia. Oke, langsung aja saya akan coba perkenalkan kembali jenis paragraf yang kita pernah pelajari. Nah, ini yang pertama adalah argumentasi. Jadi dalam hal ini adalah argumentasi adalah sebuah paragraf yang menyatakan tentang opini seperti itu. Dan kemudian ada lagi namanya eksposisi. Ini adalah paragraf yang menyajikan fakta-fakta atau informasi saja seperti itu, tanpa ada pengaruh penulis kepada pembaca. Jadi seperti berita, teks berita seperti itu, hanya menyampaikan. Kemudian adalah paragraf persuasif, artinya paragraf yang mengajak dan mempengaruhi. Nah, ini ada seruan, ajakan, imbauan, dan lain-lainnya untuk mengaruhi membaca dan untuk mengikuti alur pikiran dari penulis tersebut. Boleh misalkan ada seruan atau ajakan, ayo, mari, silakan, dan kata-kata lain yang berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Yang keempat adalah deskripsi, yakni paragraf yang menggambarkan dan menguraikan keadaan, mulai dari deskripsi spasial, kemudian deskripsi subjektif, objektif. Subjektif artinya adalah penggambaran sesuai dari si penulis. Kemudian deskripsi objektif adalah penggambaran dari sisi penulis, namun tidak berusaha untuk mempengaruhi. Nah, kalau naratif adalah jenis paragraf yang berusaha untuk menjelaskan tokoh-tokoh sesuai alurnya, dan kemudian tokoh tersebut misalkan apakah berjasa dalam suatu hal seperti itu. Jadi kemampuan bercerita ada dalam naratif. Dalam hal ini membahas sebuah tokoh atau instansi dimulai dari nol sampai dengan dia membuahkan karya seperti itu. Nah, kalian nanti silakan pilih seperti ini. Nah, yang kedua adalah memperluas paragraf seperti ini. Ini adalah contoh dari perluasan paragraf sederhana saya. Nah, karya ilmiah ada bentuk-bentuknya, yakni jurnal, skripsi, tesis, jurnal, esai, skripsi, tesis, disertasi, paper, dan makalah. Nah, yang kita buat adalah esai seperti ini. Baik, bagian penyusunan paragraf, yakni ada bagian awal, tengah, dan akhir. Bagian awal berisi tentang gejala umum yang melatar belakangnya seperti itu. Kemudian motif individu, artinya apa yang ingin kalian tuliskan di awal-awal seperti itu. Apa keresahan boleh jadi yang kalian akan tuliskan. Kemudian penelitian terdahulu, artinya apakah sudah pernah dilakukan dalam hal ini atau pernah diteliti oleh orang lain. Kemudian kajian teori berupa pengenalan awal dalam teori seperti itu. Bagian tengah itu membahas tentang bagian-bagian yang dihubungkan dengan teori. Kemudian yang kedua adalah membahas sebab akibat. Bagian akhir, simpulan dari temuan dalam analisa. Jadi apa temuan-temuan kalian, atau dalam hal ini fenomena yang dibahas di situ disimpulkan di sini, apakah baik atau tidak, cocok atau tidak menurut kalian, itu adalah akhir dari simpulan. Dan yang kedua dalam
bagian akhir adalah boleh berisi saran dan kritik menurut kalian dalam aspek tertentu dari hal tersebut. Oke, sampai kepada tesis saya. Tesis saya berisi paralimuan kelautan yang masih rendah dalam melakukan penelitian di Indonesia. Artinya penelitian kelautan masih dikatakan rendah, seperti itu. Saya coba uraikan. Nah, ini adalah potensi kemaritiman. Ini adalah latar belakangnya, seperti ini. Latar belakangnya adalah potensi kelautan Indonesia sangat besar karena berada di jalur khatulistiwa. Kemudian ikan-ikan pun banyak, teman-teman, karena bertemu di arus panas dan arus dingin. Itu ada namanya Gulf Stream ya, arus Gulf Stream seperti itu. Nah, kemudian cenderungan laut dalam hal ini paling rendah dalam melakukan penelitian. Jadi berbanding terbalik, banyak dalam hal ini banyak lahan untuk penelitian, namun penelitiannya masih rendah seperti itu. Nah, ini berdasarkan data Simago, Indonesia berada di urutan keempat berdasarkan jumlah publikasi jurnal ilmiah dengan total 75.220. Kemudian masih kalah dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Nah, ini namun kalau dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seperti ini menurut Ocean Pulse dalam web Ocean Pulse peneliti kelautan di Indonesia. Jadi seperti ini, teman-teman, kondisinya adalah masih rendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya dalam hal penelitian laut. Padahal dalam hal ini banyak yang harus kita benahi sebenarnya. Padahal sumber daya alamnya banyak ya. Oke. Nah, ini penyebabnya adalah seperti ini. Penyebabnya adalah lagi-lagi adalah masalah dana. Jadi dalam hal ini negara yang lebih besar riset dari industri atau swasta itu Singapura dan Korsel. Nah, ini ada permasalahannya dana. Yang kedua adalah permasalahan dari pengembangan kelautan sendiri, artinya belum punya roadmap. Roadmap itu artinya peta. Ini mau kemana nih penelitian laut kita? Apakah penelitian laut dalam, penelitian laut dangkal seperti itu? Dan boleh jadi pengetahuan dalam hal ini belum capai sebuah kesepakatan antara pihak instansi dan dengan peneliti dalam hal roadmap seperti itu, dalam hal jalan peta atau peta penelitian seperti itu. Nah, sarannya adalah memperbanyak akses dalam peneliti bagian perikanan seperti kerjasama, kemudian memperbanyak kerjasama antar negara. Kemudian yang ketiga adalah membuka jurusan pengembangan kelautan dan kemaritiman, dan yang keempat adalah memperbanyak diskusi-diskusi bertema kelautan. Jadi hal ini yang menjadi sebuah bentuk dalam saran saya untuk lembaga kelautan dan para peneliti di Indonesia. Jadi yang pertama sebenarnya adalah inti kerjasama antara lembaga perikanan baik negeri maupun swasta di Indonesia di dekat pesisir maupun dalam strategi nasional seperti itu maksudnya. Bentar ya. Artinya ada hal-hal yang harus diprioritaskan oleh negara dalam hal perikanan dan kelautan seperti itu. Oke, teman-teman, ini adalah referensi yang saya ambil dari riset
artinya ada dari Kompas dan juga dari Ocean Pulse, dari web oceanpulse.id seperti ini. Jadi silakan kalian coba kembangkan jadi esai sederhana. Boleh sedikit ikuti cara saya atau kalian boleh mengembangkan lebih lanjut seperti itu. Baik, terima kasih. Selamat siang dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.